Shalom, selamat siang semuanya, dan biarlah siang ini kita bersyukur kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk bertemu kembali meskipun masih secara online, dan memang kami melayani secara online di YouTube ini, tetapi biarlah kasih karunia Tuhan, Roh Kudus Tuhan tetap ada di dalam saya, di dalam saudara-saudara saat ini melihat dan mendengarkan. Dan mari saat ini kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Biarlah kebajikan, kemurahan ada di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita dalam lembah kekalaman, sekalipun kita dalam percobaan yang berat, tapi biarlah kita tetap setia mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau bersertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan dengan segenap hati kita, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau besertaku. Katakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan dengan segenap hati, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami puji Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Oh, kebajikan, kemurahan ada di dalam diri kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu bersama kami, walaupun kami dalam lembah kekelaman Tuhan.
Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Oh, kami berterima kasih Yesus. Oh, terima kasih Bapa Allahku yang hidup. Kami percaya Tuhan kebajikan dan kemurahan selalu ada di dalam diri kami asal kami tetap setia mengikuti Engkau. Kami tetap terus memegang iman teguh kami hanya kepadamu Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami berterima kasih atas apa yang Engkau telah beri kepada kami. Kami memuji dan menyembah nama-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Dan biarlah hamba-Mu yang menyampaikan firman, Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam kehidupan hamba. Saat hamba berkata-kata pada saat ini, biarlah bukan dengan kata-kata hamba, tapi biarlah Roh Kudus yang menuntun hamba. Karena hamba bukan siapa-siapa. Dan biarlah hamba berkata dengan kalimat yang mudah dimengerti, sehingga setiap orang yang mendengar bisa mengetahui dengan jelas apa yang hamba katakan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat siang hari ini hanya dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, selamat siang dan kita bersyukur dan kita tetap terus bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa segala kehidupan kita pasti ada yang namanya baik ataupun tidak baik, kita mendapat buruk ataupun baik, kita untung atau rugi, itu memang hal yang biasa terjadi di dalam dunia ini. Tetapi yang luar biasa saat kita di dalam kebangkrutan kita, saat kita di dalam di dalam keterpurukan kita mendapatkan hal yang tidak baik, kita harus tetap bersyukur. Itu yang membuat kita istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Dan terima kasih saudara-saudara yang sudah like dan subscribe pada channel ini. Biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara dan biarlah channel ini tetap terus berkembang, dan tetap doakan kami supaya kami tetap teguh, kami tetap melayani, kami tetap melakukan apa yang seharusnya kami lakukan untuk menyebarkan firman Tuhan. Bukan hanya itu saja, dan apapun yang kita dapat secara materi pastinya kita akan kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga akan mengembalikan kepada anak-anak yang tidak mampu, kepada orang-orang yang tidak mampu juga, dan untuk pelayanan Tuhan. Yang pasti semuanya kami serahkan bukan untuk kepentingan kami sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Marilah kita bersyukur, dan kami selalu meminta doa. Selalu kami berdoa untuk meminta kekuatan kepada Tuhan supaya kami tetap terus, supaya channel ini tetap berlangsung, dan biar ini visi dan tujuan kami di dalam mesbah keluarga ini. Dan siang hari ini kita mau sharing firman Tuhan, dan kita mau sharing firman Tuhan biarlah menjadi kekuatan bagi kita dan kita bisa belajar sedikit tentang firman Tuhan. Nah, kita adalah gambar dari Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah gambar dari Allah. Dan Allah mempunyai sifat dan karakter. Dan kita tahu bahwa jikalau kita adalah gambar Allah, kita bisa dikatakan blueprint-nya Allah. Kita pastinya juga harus dong mempunyai sifat dan karakter seperti Allah. Walaupun kita manusia, adalah manusia yang berdosa, banyak sekali kesalahan. Tetapi dari sejak firman Tuhan atau pasal Kejadian sudah dikatakan bahwa kita ini ciptaan Tuhan dan kita dibuat serupa dengan gambar Allah. Mari saat ini kita mau belajar dan kita mau mengetahui tentang sifat-sifat Allah atau sifat-sifat Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mau belajar supaya kita bisa mencontoh atau kita memiliki sifat karakter Tuhan Yesus Kristus. Apa sih karakter Tuhan Yesus Kristus? Ya sebetulnya banyak sekali, dan pastinya
sifat karakter Tuhan itu sempurna. Tetapi kita mau belajar, tidak harus semuanya, karena kalau kita membahas semuanya pastilah waktunya tidak akan cukup dan panjang sekali. Kita mau belajar 3 karakter Kristus yang ada di dalam dirinya, dan pastilah kita mau belajar untuk mempunyai sifat karakter tersebut. Di dalam Galatia 5 ayat 22, untuk mendasari firman pada siang hari ini, Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ayat 23, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, di dalam kehidupan kita, jikalau kita mengikut Tuhan dengan benar, kita pasti mempunyai buah yang benar juga di dalam kehidupan kita. Nah, buah ini juga adalah sifat atau karakter dari Allah kita, Yesus Kristus. Nah, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, di sini kita mau belajar tentang kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Yang pertama yaitu tentang kesabaran. Nah, di sini siapa yang mempunyai sifat ini, yaitu sabar? Bisa angkat tangan. Sabar itu hal yang mungkin 5 huruf tapi susah untuk dilaksanakan ya, susah untuk dilakukan, apalagi di dalam kehidupan kita, di dalam bersosialisasi, apalagi di dalam tuntutan pekerjaan yang mungkin pekerjaan itu tuh harus cepat diselesaikan. Pastilah banyak orang yang nggak sabar, banyak orang yang emosi, apalagi dalam mendidik anak. Sesabar apapun bapak, sesabar apapun ibu, pasti ada yang namanya sabarnya hilang sama anak. Pasti adanya. Saya juga seperti itu. Walaupun bisa dibilang dari pandangan orang, dari penilaian orang bahwa saya ini adalah orangnya yang sabar, tetapi saat menghadapi anak saya, ada saat kesabaran saya itu hilang. Di mana saat saya harus marah, di mana saat harus saya mungkin memberikan hukuman kepada anak saya karena anak saya itu aktif sekali. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tetap memberikan kesabaran bagi saya, dan kita harus juga belajar, saudara-saudara bisa belajar bahwa kesabaran itu penting di dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan Yesus, bagaimana dia sangat-sangat sabar di dalam menghadapi pada waktu itu jemaat-jemaat yang dia layani, ataupun dalam 3,5 tahun dia melakukan pelayanan. Dia sangat sabar dalam melayani, dalam memberikan pelayanan kepada orang-orang pada waktu itu. Dan yang paling puncaknya, dia sabar untuk menjalani penderitaan di dalam penderitaan kayu salib. Dia dicambuk, dia dihina, dia diludahi, dia dipaku, akhirnya dia meninggal. Tetapi dia tetap sabar, bukannya membalas tapi malah mendoakan supaya ampunilah orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bagaimana Tuhan begitu panjang sabar, sehingga kita sangat sulit untuk mencontoh sabarnya Tuhan Yesus. Tetapi kita tahu bahwa hal tersebut harus dilakukan, karena jika kita tidak mempunyai kesabaran, itu juga akan merugikan kita. Cobalah kalau kita emosi, kita penuh dengan amarah, kita penuh dengan kemarahan, pastilah itu juga merugikan kita sendiri, karena marah itu tidak baik. Banyak hal negatif yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan juga orang yang kita marahi, pastilah juga mereka tidak nyaman. Dan juga mereka namanya apa? Pasti ada yang namanya sakit hati kalau dimarahin ya. Di dalam Mazmur 86, Mazmur 103, dan Mazmur 145, ini adalah tentang bagaimana Tuhan sangat panjang sabarnya dan berlimpah kasih setianya. Di Mazmur 86 ayat 15, juga di Mazmur 103 ayat 8 dikatakan juga Tuhan itu penyayang dan panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Mazmur 145 ayat 8 juga dikatakan bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, sekali lagi, dan besar kasih setianya. Dan itu dibuktikan melalui
bagaimana dia sabar untuk mendanggung penderitaannya di kayu salib. Sebenarnya bukan hanya hal itu saja. Waktu Allah menyertai bangsa Israel, yang bagaimana kita tahu bangsa Israel itu tegar tengkuk dan keras kepala, bagaimana dia sangat panjang sabar untuk menghadapi bangsa Israel. Nah, kita harus memiliki sifat tersebut. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita pasti ada yang namanya pergumulan, ada namanya pencobaan, ada yang namanya mungkin sakit, ada yang namanya mungkin kita rugi. Dan semua itu seperti firman Tuhan yang saya sampaikan di dua atau 4 hari yang lalu, bahwa di dalam menghadapi pencobaan kita harus sabar. Sabar dalam menghadapi pencobaan tersebut, karena kita dengan sabar, dengan kesabaran, otomatis kita memiliki ketenangan hati, otomatis kita tidak gerusah-gerusuh atau kemerungsung, bisa dikatakan seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan, kita bisa dengan sabar, dengan konsisten, dan kita tahu jikalau tanpa Tuhan, kita minta Roh Kudus Tuhan supaya kesabaran ada di dalam diri kita, ketekunan ada di dalam diri kita, sabar dalam kita meminta sesuatu, kita memohon sesuatu, kita harus juga sabar karena kita percaya waktu Tuhan yang terbaik. Mungkin kita kepinginnya cepet, kita pinginnya pengen cepet, mungkin dapat barang mewah, pengen cepet, ya bukan barang mewah sih, mungkin pengen mendapatkan sesuatu barang yang kita inginkan, pengen cepat sembuh, pengen cepat mendapatkan pacar, pengen cepat nikah, ataupun semuanya itu kita pengennya cepat. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan lebih tahu apa yang dibutuhkan anak-anaknya. Nah, maka dari itu kita mau belajar sabar supaya kesabaran itu ada di dalam kehidupan kita. Terus yang kedua yaitu kemurahan. Mungkin teman-teman kalau mendengar kata kemurahan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, mungkin teman-teman bisa dikaitkan dengan kemurahan berkat. Nah, berkat materi. Nah, biasanya seperti itu ya saudara-saudara, materi di dalam kehidupan kita yang mendapat jabatan yang tinggi, terus mendapat uang yang banyak, terus bisa beli barang ini itu, bisa beli barang branded. Tetapi kemurahan bukanlah seperti itu yang ada di dalam karakter Yesus Kristus. Apa sih? Kita baca di Mazmur 23 dan Mazmur 27. Nah, Mazmur 23 ayat 6 dikatakan adalah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Supaya apa? Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 27 dikatakan juga, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini dalam hidupku di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan untuk menikmati baiknya. Kemurahan Tuhan itu adalah kemurahan yang diberikan kepada kita untuk supaya menikmati bait Tuhan. Sifat kemurahan juga ada di dalam perjalanan Yesus pada waktu dia melayani 3,5 tahun. Kemurahan dia dalam memberikan kuasanya untuk penyembuhan, untuk memberikan kuasanya untuk memberikan orang sebanyak 5.000 orang. Itu hanya laki-laki, belum dihitung perempuan dan anak-anak. Kemurahannya untuk mengampuni dosa. Walaupun pada waktu zaman itu banyak orang-orang yang tidak setuju kenapa dia mengampuni orang, padahal dan dia hanya manusia biasa. Tetapi kita tahu bahwa Yesus itu adalah juga Allah. Dia memberikan kemurahan pengampunan. Kita tahu kemurahan bukan hanya segala berkat, segala materi yang diberikan pada waktu itu. Yesus tidak mempunyai materi. Kemurahan yang dia punyai ialah kemurahan kuasa untuk memberikan kesembuhan, memberikan sukacita, damai sejahtera, memberikan juga kebaikan di dalam kehidupan orang-orang pada waktu itu. Nah, kita bisa contoh bahwa kemurahan yang supaya ada di kehidupan kita,
karakter kemurahan supaya menempel di dalam kehidupan kita. Kemurahan kita bisa berikan kepada orang yang pastinya di sekitar kita. Dan kemurahan bukannya sekedar berkat atau materi. Kemurahan dalam mungkin kita memberikan tumpangan. Kemurahan mungkin kita memberikan perhatian, memberikan kasih kepada orang di sekitar kita. Karena kita tahu bahwa mungkin itu lebih daripada materi, perhatian, kasih sayang, dan juga mungkin suatu hal yang kecil, mungkin memberikan tumpangan kepada teman kita, mungkin teman saudara saat ini yang melihat masih sekolah ataupun masih di mahasiswa, saat teman kalian berjalan pulang ke kos ataupun ke rumah jalan kaki dan kalian naik motor atau bawa mobil memberikan tumpangan, itu adalah suatu kemurahan hati juga. Kalau teman-teman nggak mempunyai kemurahan di dalam hati saudara-saudara, kalian nggak akan memberikan tumpangan, kalian nggak akan memberikan perhatian. Maka dari itu biarlah kemurahan ada di dalam kehidupan kita. Yang terakhir yaitu kebaikan. Tuhan Yesus sangat baik. Dan kita selalu berkata Tuhan Yesus itu baik. Dan kita juga tahu karakter Tuhan Yesus waktu ada di dalam dunia ini, dia juga memang sangat-sangat baik. Tidak ada yang lebih baik daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan perbuatan baik sangatlah banyak. Dan perbuatan baik itu banyak sekali yang dilakukan Tuhan Yesus waktu dia melayani 3,5 tahun. Dan sebelum itu jauh juga perbuatan baik juga dilakukan oleh Tuhan Yesus pada bangsa Israel, kepada siapapun orang yang pada waktu itu dekat kepada Tuhan atau menghadap dirinya kepada Allah. Orang berdosa pun, orang yang tidak tahu apa-apapun, Tuhan melakukan perbuatan baik kepada Tuhan. Saya juga pernah berfirman tentang Kores bahwa dia adalah orang yang tidak mengenal Allah, tetapi karena kebaikan Tuhan dia diangkat dan dapat menguasai wilayah yang banyak pada waktu itu. Dia dipakai Tuhan. Dan kita tahu perbuatan baik juga biarlah ada di dalam kehidupan kita, baik dalam tingkah laku kita, baik dalam kita bekerja, baik di dalam kita bersosialisasi, baik di dalam kita bergereja, baik dalam kita pelayanan, baik sangat luas sekali maknanya, baik dalam waktu, disiplin, baik dalam pekerjaan, menghormati bos kita, menghormati atasan kita, baik dalam keluarga, menghormati orang tua, patuh dan tidak di belakang orang tua, tidak bohong, jujur, itu sangat luas maknanya baik. Maka dari itu biarlah kebaikan, sifat itu ada di dalam diri kita. Kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Biarlah itu menjadi buah di dalam kehidupan kita. Kita bisa memberikan semuanya itu kepada Tuhan. Dan bila roh itu, buah itu keluar dan dilihat oleh orang banyak, dan biarlah kehidupan kita juga menjadi berkat buat orang lain saat kita memiliki sifat dan karakter tersebut. Kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Biarlah kita memiliki sifat tersebut. Mungkin saudara susah untuk menjalaninya. Mungkin saudara-saudara pikir, wah, aku untuk sabar sangat susah, aku orangnya emosian. Untuk memberikan kemurahan hati, saat ini aku belum memiliki. Untuk kebaikan, aku masih jauh dari orang yang baik. Tetapi, biarlah saat ini tidak ada yang bisa melakukan itu. Saya pun tidak bisa melakukan perbuatan itu tanpa pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara-saudara. Mintalah Roh Kudus supaya Roh Kudus ada di dalam kehidupan saudara-saudara. Saat itu Roh Kudus menjamah hati. Saat hati Anda, saat hati saudara dilunakkan menjadi hati yang lembut, karakter tersebut akan sendirinya keluar dan menjadi buah yang baik di dalam kehidupan saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini, buat siang hari ini. Kami tahu Tuhan, kami masih jauh dari yang namanya sifat sabar, sifat murah hati, sifat baik.
Tapi kami percaya Tuhan, mulai siang hari ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan, kami minta Tuhan, supaya Roh Kudus-Mu ada di dalam kehidupan kami. Tapi sebelumnya itu Tuhan, kuduskan kami, ampuni dosa kami, biarlah kami bertobat terlebih dahulu sebelum Roh Kudus yang suci itu ada di dalam kehidupan kami. Dan saat itu Tuhan, saat ini juga Tuhan, biarlah kami mau berubah menjadi manusia baru yang memiliki karakter seperti Engkau. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kami manusia yang tidak sempurna ini Tuhan, biarlah Engkau sempurnakan hanya di dalam Tuhan. Dan rencana-Mu Tuhan yang indah terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.